Bismillahirrahmanirrahim. Apa kabar teman-teman sekalian? Mudah-mudahan teman-teman ada dalam keadaan sehat walafiat. Oke, dalam tugas perilaku organisasi ini, di antara subtema pembahasan dalam mata kuliah perilaku organisasi, ada yang dinamakan dengan kekuasaan politik dalam organisasi. Maka dalam video ini, itulah yang akan saya jelaskan. Yang pertama adalah apa yang dimaksudkan dengan kekuasaan? Maka yang dimaksudkan dengan kekuasaan adalah sebuah kemampuan yang dimiliki oleh seseorang untuk mempengaruhi orang-orang yang lain. Seperti presiden, dia memiliki kekuasaan dan dia memiliki visi, misi, program kerja dan tujuan daripada program kerja tersebut. Dan dia memiliki bawahan, yaitu menteri-menterinya. Sehingga presiden harus memiliki sebuah kemampuan agar menteri-menterinya itu bekerja sesuai dengan visi misi yang dia miliki. Itulah yang dimaksudkan dengan sebuah kekuasaan. Kemudian di dalam kekuasaan ada yang disebutkan dengan kekuasaan pribadi. Apa yang dimaksudkan dengan kekuasaan pribadi? Yaitu di mana seseorang yang memiliki karakteristik yang unik yang tidak dimiliki oleh kebanyakan orang. Kekuasaan pribadi ini kita bagi kepada dua. Yang pertama adalah kekuasaan pakar, yang kedua adalah kekuasaan rujukan. Yang pertama, kekuasaan pakar. Apa yang dimaksudkan dengan kekuasaan pakar? Yaitu di mana seseorang memiliki keahlian dalam bidang ilmu tertentu, yang di mana dia memiliki kekuasaan terhadap ilmunya dan bisa mempengaruhi orang-orang yang lain. Seperti halnya seorang dokter, dia pakar dalam dunia kesehatan. Maka siapapun orang yang datang ke dokter tersebut dan dokter itu menganjurkan untuk agar seseorang untuk melakukan ini, melakukan itu, diberikan resep obatnya ini dan itu, maka seseorang itu tidak akan pernah bisa membantah apa yang dokter itu katakan. Itulah yang disebutkan dengan kekuasaan pakar. Yang kedua adalah kekuasaan rujukan. Kekuasaan rujukan ini adalah di mana seseorang memiliki kemampuan dalam segi pengalamannya. Biasanya berbicara tentang historis, sesuatu yang terjadi di masa lampau, yang orang tersebut mengalami pada masa itu dan dia ceritakan pada masa kini, maka itulah yang dimaksudkan dengan kekuasaan rujukan, ataupun sifat-sifatnya daripada hal itu semua. Kemudian yang selanjutnya, bagaimana caranya kita agar mendapatkan sebuah kekuasaan? Paling tidak dalam video ini ada 9 hal cara agar kita bisa mendapatkan sebuah kekuasaan. Yang pertama adalah legitimasi. Apa yang dimaksudkan dengan legitimasi? Adalah di mana sebuah kelompok masyarakat, mayoritas dari masyarakat itu menunjuk kamu sebagai penguasanya. Maka kekuasaan ini adalah kekuasaan yang diberikan oleh rakyat kepada orang yang dipilihnya. Inilah yang dimaksudkan dengan kekuasaan melalui jalur legitimasi. Yang kedua adalah persuasi rasional, di mana seseorang memiliki kemampuan berpikir yang rasional, yang masuk akal, yang mudah dimengerti oleh banyak orang. Itulah cara agar bisa mendapatkan sebuah kekuasaan. Yang ketiga adalah seruan inspirasional, di mana orang tersebut dari kata-katanya, dari ucapannya bisa memberikan inspirasi kepada banyak orang. Maka orang itu pun akan memberikan kepercayaannya kepada Anda untuk berkuasa. Yang keempat adalah konsultasi. Bagaimana caranya kita untuk mendapatkan sebuah kekuasaan? Maka berkonsultasilah kepada orang-orang yang memiliki kemampuan dari bidang itu. Yang kelima adalah tukar pendapat, diskusi, dialog, dan lain sebagainya. Itu diantara cara untuk mendapatkan sebuah kekuasaan. Yang keenam adalah seruan pribadi. Ini adalah yang dimaksudkan dengan bagaimana kita mengenal banyak-banyak orang sehingga orang tersebut menunjuk kepada kita untuk mendapatkan sebuah kekuasaan. Yang ketujuh adalah menyenangkan orang lain. Nah, ini adalah karakter diri kita sendiri, sifat dari kita. Manakala kita bisa memberikan banyak senyuman kepada orang lain, memberikan kebaikan-kebaikan kepada orang lain, maka inilah orang tersebut akan memberikan kita kekuasaan kepadanya. Yang kedelapan adalah tekanan. Ini adalah suatu cara yang cukup ekstrim, yaitu bagaimana kita menekan orang-orang agar memberikan kepercayaannya
kepada kita untuk berkuasa. Yang kesembilan adalah koalisi. Koalisi ini sering kita dengar, apalagi di tahun-tahun pemilu, di mana satu partai dengan partai yang lainnya saling berkoalisi, saling memerger gitu ya. Di antara satu partai yang ini dengan partai yang ini, partai yang kuning dengan partai yang merah, partai yang hijau dengan partai yang biru, itu mereka bersatu untuk mendapatkan sebuah kekuasaan. Itulah 9 cara di antara hal yang bisa kita lakukan untuk kita mendapatkan sebuah kekuasaan. Dari 9 cara itu, agar kita bisa mendapatkan sebuah kekuasaan, maka itulah cara kita berpolitik dalam suatu organisasi. Organisasi manapun, dari yang paling besar sekelas negara, sampai yang paling kecil di tingkat RT atau bahkan lebih kecil daripada itu semuanya dinamakan dengan gerakan politik. Politik itu akan selalu ada di setiap berbagai macam organisasi. Akan tetapi, politik yang kita lakukan, yang seharusnya masyarakat ini lakukan adalah politik yang berkeadaban, di mana dalam menjalankan taktik-taktiknya, dalam menjalankan siasat-siasatnya, selalu ada norma-norma yang harus dijunjung tinggi. Yang pertama adalah dengan cara tidak berbohong, selalu berkata jujur dari setiap tindakan-tindakannya, kemudian juga tidak menjatuhkan orang lain, tidak menghina orang lain, tidak menjatuhkan orang lain. Itulah politik-politik yang kita lakukan dalam suatu organisasi, harus tetap menjunjung tinggi nilai-nilai yang beradab. Baik teman-teman sekalian, barangkali itu saja yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. Semoga ada guna dan ada manfaatnya bagi kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.